Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Putri lagi-lagi. Udah lama banget aku nggak bikin video. Tapi di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara ngerevisi naskah kalau kita ngerevisi naskahnya itu sendiri. Self-revision. Saya kemarin ada yang nanya, sempat bingung kalau sendiri itu gimana ngerevisinya. Karena kan kalau ada editor kan kita tahu mana-mana aja yang harus direvisi gitu kan. Sedangkan kalau sendiri kita kayak buta gitu. Dan kita pasti ngerasa kalau naskah kita itu baik-baik aja ya kan. Nah aku juga sekalian mau ngebagiin pengalaman aku ngerevisi I'm Yours. Ya karena novel aku cuma I'm Yours. Ya jadi for your information, waktu aku ngerevisi I'm Yours itu aku menghabiskan waktu selama 1 tahun. Dan itu ngerevisinya sendiri ya. Jadi setelah 1 tahun itu aku ngerevisi sendiri, baru kemudian dikasih ke editor terus direvisi lagi sama editornya. Jadi itu benar-benar selama 1 tahun itu aku ngerevisi sendiri. Dan apa aja yang aku lakukan selama masa revisi itu, ini bakal aku sharing. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, ngomongin revisi, menurut aku bagian nomor 2 tersulit selain buat naskah adalah revisi. Karena revisi itu lumayan ngeluarin banyak tenaga, pikiran, pokoknya banyak banget yang bakal tercurah di proses revisi itu. Apalagi kalau revisinya sama editor. Jadi ketika kalian udah selesai nulis novel, kalian jangan seneng dulu karena masih ada yang namanya proses revisi. Oke, jadi proses revisi itu buat apa sih? Jadi nggak ada manusia yang sempurna ya kan. Kita pasti melakukan kesalahan. Sama halnya ketika kita lagi menulis novel, pasti ada aja tuh yang salah. Kayak yang remeh-remeh kayak typo, atau kesalahan ejaan, atau bahkan kita punya yang namanya plot hole, atau adegan-adegan yang nggak penting, yang nggak berefek sama sekali buat cerita kita. Nah, itu adalah fungsi revisi untuk menyempurnakan cerita kita. Dan proses revisi ini terbilang berat karena beberapa kali aku ngeliat ada beberapa penulis yang kayak nulis novelnya cuma setahun tapi proses revisinya bisa sampai 2 tahun lebih. Ya, makanya aku bilang kayak revisi naskah ini adalah proses terberat kedua setelah kita selesaiin tulisan kita. Nah kan tadi aku bilang aku tuh ngerevisi naskah I'm Yours aku tuh 1 tahun, malah lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun maybe kalau nggak salah ingat. Nah jadi apa aja sih yang aku lakukan dan kenapa bisa 1 tahun lebih, itu semua ada alasannya. Jadi ini adalah hal-hal yang aku lakukan ketika aku revisi novel I'm Yours. Yang pertama adalah aku ngerevisi ketika naskah itu udah selesai. Jadi kayak misalnya udah dari awal sampai akhir, nah itu aku baru boleh revisi. Karena aku pernah ngerevisi ketika naskah itu ada di tengah-tengah dan alhasil jadi berantakan banget. Karena kan kita cuman baru mulai nulis dari pengenalan karakter sampai konflik, tapi pemecahan masalahnya tuh kan belum kita tulis kan. Jadi nggak bisa direvisi karena takutnya nanti malah jadi berantakan, nggak nyambung sama konsep atau rangka yang udah kita tulis di outline ya kan. Kan kalian pasti sebelumnya harus bikin outline dulu kan. Nah jadi ketika kalian ngerasa ini kayaknya lebih menarik deh daripada yang ada di outline, lalu kalian ngerevisi itu, tapi kalian nggak mikirin buat ke belakangnya itu gimana. Nah, jadi intinya kalian harus ngerevisi naskah kalian ketika naskah kalian itu udah selesai. Biar kalian ngerti dari awal sampai akhir itu gambaran besar yang ada di cerita kalian itu kayak gimana gitu. Jadi nggak ribet juga kan. Apalagi buat kalian yang udah bikin outline kan, kalian udah nyusun dari awal sampai akhir itu bakal kayak gimana ceritanya. Terus tiba-tiba kalau kalian belum selesai nulis, kalian berhenti di tengah jalan dan kalian mutusin buat revisi, otomatis kalian juga harus mikirin kelanjutannya itu gimana. Karena aku yakin kalau kalian ngerevisi di tengah jalan, kalian pasti nambahin sesuatu yang di luar outline atau berubah, dan otomatis ending yang udah kalian tentuin di outline itu atau penyelesaian masalah yang udah kalian tentuin di outline itu juga bakal berubah. Jadi kayak kalian tuh kerja berkali-kali gitu. Jadi mendingan kalian selesaiin aja. Misal di tengah jalan kalian ngerasa cerita kalian jelek, ya no problem, kalian bisa ngerevisi dan ngebagusin cerita kalian pas lagi proses revisi.
Nah, terus yang kedua, ini adalah alasan kenapa aku lama banget nyelesain novel I'm Yours. Karena aku tuh nggak langsung revisi naskah aku gitu. Jadi ketika aku selesai nulis ending novel I'm Yours, aku itu baca naskah-naskah orang gitu. Aku ingat banget naskah pertama yang aku baca setelah aku nulis novel I'm Yours itu adalah naskahnya Wulan yang A, Aku Benci Cinta, yang udah difilmin tuh yang main Jeffrey Nicole. Aku baca itu. Terus aku juga baca novelnya Kak Ines, Annoying Boy. Pokoknya aku banyak banget baca novel orang. Terus aku baru baca novel aku gitu. Jadi setelah aku buang jauh-jauh ingatan-ingatan aku tentang I'm Yours, aku isi sama cerita-cerita orang, dan aku balik lagi ke naskah aku tuh bakal nemuin apa aja yang kurang, apa aja yang harus dibuang gitu. Jadi kayak ketika kita udah selesai nulis naskah, terus kita baca lagi, pasti kita nggak akan menemukan kesalahan karena kita masih nganggep itu tuh bakal sempurna gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kita jadi kurang teliti gitu, karena kita kayak ngerasa kalau kita tuh udah baca gitu, padahal kita belum baca sepenuhnya. Pasti ada aja yang kelewat, kayak typo atau kesalahan tanda baca atau kalimat-kalimat yang diulang. Itu pasti ada kalau misalnya kita baru selesai terus kita langsung ngerevisi. Aku juga ngerasa kalau kita ninggalin naskah kita lama, ketika kita baca ulang tuh kita jadi lebih menikmati gitu. Kayak ada memori-memori yang kembali gitu, kayak ada kenangan-kenangan yang balik lagi gitu. Jadi kayak ada rasa kangen sama tokoh-tokoh kita gitu. Jadi pokoknya ada baiknya ketika kalian udah selesai nulis, jangan langsung direvisi. Kalian endapin dulu, abis itu entah kalian mau liburan, atau kalian mau maraton drama Korea, atau kalian maraton novel kayak aku, it's okay. Pokoknya endapin dulu, setelah itu baru kalian revisi. Aku yakin kalian bakal lebih segar, lebih fresh juga buat mikir, ya kan? Karena kalian udah nulis berpuluh-puluh bab, tiba-tiba kalian harus merevisi, pasti puyeng juga kan, ya kan? Jadi selain biar kita lebih teliti, otak kita juga lebih fresh gitu, ngebaca naskah yang udah berkali-kali kita baca pas kita lagi nulis. Nah, terus selanjutnya aku revisi alur. Jadi di revisi alur ini banyak banget yang aku ubah, dan banyak banget yang aku tambahin, banyak banget yang aku kurangin, dan banyak banget yang aku gabungkan akhirnya. Karena menurut aku ketika ini bisa digabungkan, kenapa enggak? Jadi kayak meringkas halaman jadi lebih tipis di novelnya gitu. Karena kan kalau ketebalan juga nggak bagus, harga kertas mahal ya kan. Dan kita nggak boleh buang-buang kertas. Jadi ada beberapa yang aku hapus yang menurut aku nggak penting, kayak misalnya candaan-candaan teman-teman yang kayak itu tuh nggak berpengaruh sama alur atau sama ceritanya, itu nggak ada efeknya gitu. Jadi mau itu ada mau itu nggak ada, cerita akan berjalan kayak gitu. Terus selain ada yang ditambahin sama ada yang dikurangin adegannya, terus ada juga yang digabungin. Jadi misalnya kalau kalian punya adegan yang kayak di bab 1 ada adegan ini, bab 2 ada adegan ini, nah adegan ini sama adegan ini itu bisa digabungin di dalam satu bab, ya udah kalian gabungin aja gitu. Jadi kan kayak nggak bertele-tele gitu kan. Nah terus selain ngurangin, nambahin, dan menggabungkan adegan, itu ada juga kayak aku tuh ngerevisi cek fakta gitu. Jadi kayak kalau ada yang nggak logis ya itu harus dibenerin gitu. Kayak misalnya berkali-kali kebetulan, itu juga kayak perlu dipikirin sih, karena kayak di dunia ini nggak banyak kebetulan, walaupun akan terjadi ya, tapi nggak akan sesering kayak di novel-novel, apalagi novel-novel Wattpad kan. Kebanyakan kendalanya tuh ada di kebetulan gitu kan. Kayak kita tuh mau ketemuin tokoh si ini sama si ini aja kayak pasti ada yang kebetulan, ya kan. Nah kayak kebanyakan kebetulan itu juga harus dihindari sih. Terus kayak kalian tuh harus cek faktanya gitu. Aku tuh waktu di I'm Yours tuh ada adegan banyak banget di Sumba. Jadi si Leta sama Aldi dan teman-temannya itu liburan ke Sumba. Nah aku cek dulu tuh faktanya, liburannya kemana. Oh Nihiwatu gitu, di Nihiwatu ada apa aja, di Sumba jalanannya apa, jalanannya kayak gimana, pemandangannya kayak gimana. Ternyata di sana hewan tuh punya KTP gitu, aku baru tahu, aku masukin. Terus juga bandaranya apa, kayak gimana, itu semuanya ya pokoknya ini riset. Cek lagi faktanya apakah benar atau enggak gitu. Terus juga apalagi kalau kalian itu kayak ada profesi dokter, pengacara, ya pokoknya profesi-profesi yang butuh banget banyak riset, itu kalian harus sering-sering cek fakta aja, baik ketika kalian nulis ataupun ketika kalian lagi ngerevisinya. Nah terus selanjutnya aku juga ngerevisi kayak tipe-tipe, terus yang salah ejaan, terus kalimat gak efektif,
Terus juga inkonsisten. Nah, inkonsisten ini nih kayak misalnya yang pertama tuh si Aldi bilangnya saya gitu, terus nanti yang kedua aku gitu. Itu harus dibenerin, jadi kayak nggak konsisten gitu. Gaya storytelling juga aku lihat banyak banget yang nggak konsisten. Terus ada beberapa novel yang kayak di bab pertamanya dia tuh pakai sudut pandang pertama, di bab kedua pakai sudut pandang ketiga, terus nanti sudut pandang pertama lagi, ketiga lagi gitu. Itu kayak ada baiknya sih satu aja sih, karena kadang suka bikin bingung dan beberapa orang nggak nyaman buat ngebacanya. Nah, terus selanjutnya adalah kalian harus jadi pembaca. Jadi kalian harus berusaha buat nikmatin karya kalian. Jadi kalian tuh tahu apa kurangnya, berasa enggak feel-nya, apa yang harus ditambah dan apa yang harus dikurang. Itu kayaknya kerasa kalau kalian mencoba untuk jadi pembaca. Karena kalau misalnya kita jadi penulis ada ego-ego dimana kayak udah bagus kok gitu kan. Nah, terus ini yang selanjutnya itu yang ada di pertanyaan di kolom komentar aku, gimana kalau ngerevisi naskah sendiri. Kalau aku minta bantuan teman kuliah aku, banyak banget aku minta bantuan. Nggak cuma 1-2, aku banyak, mungkin lebih dari 5, sama pacar aku juga. Aku suruh baca novel aku dan aku minta kritik. Jadi apa aja sih yang kurang dan apa aja yang harus aku hapus dan gak penting, terus apa aja yang kayak aneh, gak logis gitu. Kayak kita butuh bantuan mereka. Emang sulit sih ngerevisi naskah sendiri, apalagi kita yang gak bisa nempatin diri sebagai pembaca kan. Jadi kita kan susah buat tahu mana yang harus dikurangin dan mana yang harus ditambah. Kalau yang harus ditambah itu mungkin gampang ya, cuma dikurangin tuh kayak penulis tuh punya ego sendiri gitu. Entah itu rasa ego atau rasa sayang, yang kayak sayang gue udah nulis ini panjang-panjang terus harus dihapus, ya kan. Makanya kita butuh banget penilaian dari orang lain untuk naskah kita ketika kita mau revisi. Nah, jadi saran aku gitu, ketika kalian bingung, kalian gak punya editor atau proofreader, mintalah bantuan teman kalian gitu. Aku yakin kok temen pasti mau kok nolongin. Kalau kalian gak punya temen ya udah kalian bayar aja orang. Ada kok kayak editor freelance gitu buat ngerevisi naskah kalian dan ngasih saran mana aja yang harus ditambah, dikurangi atau digabungkan. Aku juga mau ngomongin soal suka duka jadi editor, kan aku juga pernah ngerasain jadi editor kan. Berapa ya, 1 atau 2 tahun lalu waktu aku masih di Coconut. Nah, sekarang aku udah ngurus Black Swan kan. Terus apa aja sih permasalahan naskah-naskah kita, jadi dari awal sampai akhir itu yang direvisi selalu sama. Itu tuh cek faktanya tuh kurang, kayak banyak banget hal yang gak logis. Apalagi kayak ceritanya tuh anak SMA tapi kok anak SMA kayak gini gitu. Terus bertele-tele, kayak ini tuh kayak cuma buat manjang-manjangin cerita aja nih. Aku yakin kalian tuh pasti banyak banget kan yang sengaja ngemanjang-manjangin cerita biar babnya banyak. Kalau babnya banyak, otomatis view sama vote-nya totalnya tuh juga bakal banyak, ya kan. Nah, itu tuh harus direvisi. Jadi please banget, sebelum kalian ngasih naskah kalian ke penerbit, kalian tuh harus ngerevisi itu. Yang bertele-tele please banget dihapusin. Terus juga banyak banget kebetulan di naskah-naskah Black Swan. Tapi aku senang banget karena penulis-penulisnya tuh pada banyak banget yang bisa diajak kerjasama. Jadi mereka tuh mau menerima kritikan, saran, diskusi-diskusi sama editor kita gitu. Thanks Kak Priscil dan Bella yang sudah bersabar. Ya pokoknya gitu deh, kalau proses editing yang bener ya kayak gitu. Pasti ada kritik dari editor, saran dari editor, dan diskusi antara editor dan penulis gitu. Yang paling penting itu diskusi. Jadi jangan lupa diskusiin naskah kalian ke editor kalian, entah editor beneran atau teman kalian. Yap, jadi itu adalah hal-hal yang aku lakuin sampai aku menghabiskan waktu 1,5 tahun buat ngerevisi Amyours. Jadi sepanjang itu, apalagi naskahnya panjang kan, pasti proses editingnya juga panjang banget gitu. Jadi buat kalian yang lagi menjalani tahap revisi, semangat, karena aku tahu itu nggak mudah banget ya kan. Semoga video aku bisa ngebantu kalian.
like kalau kalian suka, dan kalian boleh dislike kalau kalian gak suka video ini. Pokoknya kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan kayak ini, video ini aku buat karena pertanyaan di kolom komentar. Nah, kalau kalian pengen aku buat video apa di video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian. Terus juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Dah, aku mau udahan dulu. Aku mau tidur, ngantuk seperti biasa. Aku bikin videonya nih udah malam. Karena kalau siang berisik banget. Yaudah ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian.